Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fik Anggranisari dengan NIM C1 C024011. Saya mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPh Pasal 21. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Ibu Restuhan Anissa FEM Maka. Nah, di sini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, perhitungan. Yang kedua, perhitungan gaji mingguan. Yang ketiga, perhitungan bonus. Dan yang terakhir, perhitungan rapel. Nah, kita pertama-tama kita akan menganalisis apa itu pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib dari wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa sesuai undang-undang. Kontribusi ini tidak memberikan imbalan langsung, tetapi digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pajak yang sangat penting adalah PPh Pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima karyawan atau pekerja. Nah, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu PPh pasal 21 gaji bulanan. Ada 3 metode perhitungan PPh 21 pada gaji bulanan. Ketiga metode ini berbeda dalam praktiknya, tetapi selalu bermuara pada kewajiban perusahaan untuk memotong dan menyetorkan pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Yang pertama, gross method, karyawan menanggung sendiri pajak penghasilannya. Yang kedua, gross up method, perusahaan memberikan tunjangan pokok sehingga gaji dinaikkan sesuai jumlah pajak yang dipotong. Yang terakhir, ada net method, perusahaan menanggung penuh pajak karyawan sehingga karyawan menerima gaji bersih tanpa potongan pajak. Nah, contoh perhitungannya yaitu Ani dengan status TK0 menerima gaji bulanan sebesar 6 juta dan membayar iuran pensiun 200.000, sehingga setelah dikurangi biaya jabatan 5% sebesar 300.000 dan iuran pensiun, penghasilan neto bulanannya menjadi 5.500.000. Jika dihitung setahun, penghasilan neto Ani adalah 66 juta. Lalu dikurangi PTKP TK0 sebesar 54 juta, sehingga diperoleh penghasilan kena pajak PKP sebesar 12 juta. Dengan tarif 5%, PPh 21 terutang setahun adalah 600.000. Sehingga pajak yang ini harus dipotong setiap bulan adalah 50.000. Dengan demikian, PPh 21 yang dikenakan kepada Ani adalah 60.000 per bulan. Lalu yang kedua, ada PPh Pasal 21 gaji mingguan. Pekerja harian atau mingguan memiliki aturan khusus. Jika seorang pekerja hanya bekerja kurang dari 21 hari dalam setahun, maka statusnya dianggap sebagai pekerja harian. Namun, jika bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut, statusnya belum menjadi pegawai tetap. Nah, dalam perhitungan pajak, gaji mingguan biasanya dikonversikan menjadi gaji bulanan untuk mengetahui besarnya pajak tahunan lalu dibagi kembali ke mingguan. Contoh perhitungannya, yaitu seorang pekerja menerima 2 juta per minggu, maka dalam sebulan atau 4 minggu penghasilannya sejumlah 8 juta. Setelah dikurangi biaya jabatan dan PTKP, diperoleh PPh 21 bulanan sekitar 155.000. Jika dibagi ke mingguan, maka pajaknya yaitu 38.750.000 per minggu. Nah, yang ketiga, PPh 21 bonus. Bonus adalah tambahan penghasilan yang sifatnya tidak rutin. Meskipun demikian, bonus tetap merupakan objek PPh 21. Contohnya, seorang karyawan bergaji 7 juta dengan status K2 mendapatkan bonus bulanan sebesar 2 juta tanpa tanpa bonus PPh 21 setahun sekitar 615.000. Namun dengan adanya bonus, total penghasilan naik sehingga PPh 21 setelah menjadi 1.755.000. Nah, selisih pajak tersebut merupakan tambahan pajak yang harus dipotong karena adanya bonus. Artinya, setiap tambahan penghasilan selalu memperbesar kewajiban pajak. Nah, yang terakhir yaitu PPh Pasal 21 Repel. Rapel adalah pembayaran tambahan akibat kenaikan gaji yang berlaku surut. Nah, contohnya seorang karyawan menerima gaji sebesar 6.750.000. Kemudian pada bulan Agustus gaji dinaikkan menjadi 1 juta. Berlaku sejak Januari, maka ia akan menerima rapel sebesar 7 juta. Dalam perhitungannya, pajak dihitung ulang dengan gaji baru lalu dibandingkan dengan pajak yang sudah dipotong sebelumnya. Selisih inilah yang disebut PH 21 atas rapel. Misalnya, selisih perhitungan pajak lama dan baru menghasilkan tambahan pajak 332.500 perak. Jumlah ini ditambahkan ke pemotong pajak bulan Agustus bersama pajak normal bulan tersebut. Nah, kesimpulannya adalah PPh Pasal 21 dikenakan atas berbagai jenis penghasilan seperti gaji pokok, bonus, maupun rapel dengan 3 metode utama perhitungan yaitu gross, gross up, dan net. Bagi pekerja harian, terdapat aturan khusus terutama jika mereka bekerja lebih dari 21 hari dalam sebulan, di mana statusnya dapat berubah menjadi pegawai tetap. Bonus dan rapel juga tetap termasuk objek PPh 21, karena dianggap sebagai tambahan penghasilan yang wajib dikenakan pajak. Pemahaman yang baik mengenai perhitungan PPh 21 sangat penting.
agar karyawan dapat memahami potongan pajak pada slip gaji mereka, sekaligus membantu perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara besar dan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, materi yang saya dapat di atas itu bersumber dari buku Romla Januari 9, lalu ada Warsidi 2019. Nah, semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Bila ada salah penulisan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.